Perkenalkan, nama saya Destia dengan NIM A02210007. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan dengan judul Business Plan atau rencana bisnis. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang rencana bisnis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih rencana bisnis itu. Jadi, rencana bisnis adalah suatu rangka kerja yang menjelaskan setiap bagian bisnis yang akan dikerjakan semenjak awal hingga akhir. Rencana bisnis dibuat dengan mengacu pada kondisi-kondisi nyata yang dapat diterapkan dalam menjalankan usaha sehari-hari. Adapun tujuan rencana bisnis yaitu yang pertama, rencana bisnis merupakan suatu blueprint yang akan diikuti dalam operasional bisnis. Yang kedua, alat untuk mencari dana ataupun untuk meningkatkan dana yang dibutuhkan. Yang ketiga, sarana komunikasi untuk menarik minat pihak lain agar dapat berinvestasi dalam usaha yang kita jalani. Keempat, membantu para pengusaha untuk lebih siap dalam mengetahui berbagai langkah praktis dan taktis. Yang kelima, memudahkan pengawasan dalam kegiatan operasional bisnis. Di sini, rencana bisnis yang akan saya buat yaitu permen Nutrijel, di mana Nutrijel ini sering digunakan orang untuk membuat minuman atau puding. Dan di sini saya akan modifikasi menjadi permen. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama 1 saset Nutrijel, yang kedua 1 gelas gula pasir atau setara dengan 200 gram, yang ketiga 1 gelas air putih atau setara dengan 200 gram, yang keempat 1 saset susu Denkau. Setelah semuanya siap, campurkan semua bahan tersebut ke dalam satu wadah. Setelah semua bahan tercampur rata, aduk Nutrijel dan bahan lainnya dengan menggunakan api kompor yang kecil. Setelah Nutrijelnya mendidih, tuangkan ke dalam wadah. Setelah itu, dinginkan Nutrijel sampai teksturnya mengeras, kemudian taburi dengan susu Denkau. Setelah selesai ditabur dengan susu Denkau, kemudian diratakan lalu digulung dengan perlahan. Kemudian setelah itu Nutrijelnya dipotong-potong dan ditata ke dalam satu wadah. Adapun customer segment yaitu pasar terbuka. Produk ini berlaku untuk semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan. Produk ini dapat ditemukan dengan menggunakan media elektronik yaitu handphone. Kemudian, value proposition, harga atau price yang terjangkau. Harga yang ditawarkan terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh anak-anak sekalipun. Adapun channels antara penjual dengan pembeli, yaitu komunikasi dengan pembeli melalui alat elektronik setelah pemesanan. Pembeli dapat memberikan nilai sesuai dengan tingkat kepuasan mereka terhadap produk. Berikutnya itu SWOT analisis, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, pembuatan yang sederhana dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Yang kedua, kualitas rasa yang enak dan gurih. Yang ketiga, bahan baku dan peralatan mudah didapat. Yang keempat,
harga terjangkau. Yang kelima, pemesanan mudah melalui media sosial. Adapun weakness atau kelemahan yaitu yang pertama, akses terbatas. Kemudian yang kedua, promosi harga yang dilakukan di media sosial sehingga tidak semua masyarakat mengetahui produk ini. Adapun opportunities atau peluang dalam produk ini yaitu yang pertama, apabila harga masih tetap terjangkau dan rasa tetap menjamin kepuasan konsumen, memungkinkan meningkatkan pelanggan baru dan pelanggan tetap. Yang kedua, daya inovasi dan kreatif dalam mengembangkan usaha ini, maka akan mempunyai peluang yang cukup besar. Yang ketiga, meningkatkan promosi dapat menambah peluang banyaknya konsumen. Namun, dalam bisnis ini juga terdapat threats atau ancaman, di mana yang pertama, berkurangnya kreativitas dalam menciptakan produk yang baru sehingga konsumen akan merasa kurang puas dan akan berpindah ke pemasaran lainnya. Yang kedua, munculnya pesaing yang lebih kreatif yang mengikuti jenis usaha ini. Ketiga, semakin banyaknya muncul makanan yang bertaraf internasional akan mengurangi peminatan dan menurunnya pendapatan. Yang keempat, hanya dipasarkan di wilayah sekitar saja, tidak memasarkannya di wilayah lain dapat mengakibatkan berkurangnya konsumen.